Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu jam setengah lima kita bikin video ini. Ini alhamdulillah kita mau proses breeding lagi setelah 2 minggu nggak breeding. Bukan 2 minggu, hampir 3 minggu malahan. Jadi ini bahaya banget. Kenapa gue bilang bahaya? Karena kalau misalnya kita nggak breeding, udah dari nggak boleh lebih dari 2 minggu, kita bakal kekurangan stok. Jadi benar-benar nggak boleh. Ini gue juga baru beli cacing. Jadi di sini makannya cacing. Kalau kalian tanya makannya apa, cacing. Tapi ada tapinya. Kalau pagi itu di sini makannya kutir. Jadi kutir pun dikasih. Jadi selang-seling. Cuman umumnya kalau yang di botol kayak gini indukan semua nih. Mau indukan, mau yang baru naik botol, itu semuanya cacing. Jadi nggak pakai kutir. Nah, gue spill dulu kenapa di sini nggak pakai kutir yang di botol. Kalau misalnya yang di botol dikasih kutir, ikan itu nanti airnya cepat keruh karena sifat kutir kan itu dia nggak semuanya hidup kalau maksudnya di botol pasti ada yang mati juga. Nah, dia mempercepat proses pembusukan di air, jadi kualitas airnya kurang bagus, otomatis ikannya pun harus cepat-cepat dikuras. Kalau enggak, ikan bisa sakit gitu. Nah, ini cacing ini. Jadi biasanya sebelum dikasih diapain dulu cuman disemprot aja udah nggak pakai yang lain-lain. Jadi kalau misalnya tanya di sini cacingnya dikasih obat nggak, enggak, di sini nggak dikasih obat tuh. Jadi beli ini belinya beli terus habis beli diapain cuma disemprot pakai selang aja tuh biar kotorannya kebuang. Habis itu udah kayak gini tuh, langsung kayak gini dikasih ke ikan. Jadi nggak pakai, bener-bener nggak pakai apa endapan semalam biar kebuang kotoran. Sebenarnya bagus diendapin. Jadi saran gua kalau misalnya kalian beli cacing, saran gua diendapin semalam dulu ya. Kenapa diendapin semalam? Biar si cacing itu buang kotoran. Kalau misalnya dia nggak diendapkan, jatuhnya itu nanti si cacingnya itu buang kotoran pas dikasih makan kayak gini dia buang kotoran. Cuman kalau misalnya kita emang udah biasanya nggak pakai endapan jadi langsung aja udah. Jadi alhamdulillahnya aman dah intinya. Tapi bismillah aja, jadi jangan nekat juga. Nah, ini kenapa kita kasih makan? Karena ikan mau dijodohin. Jadi sebelum dikawinin ikan itu dikasih makan. Nah, dikasih makannya pada saat apa? Pada saat dijodohin kayak gini. Jadi ada yang tanya, ikan tuh kalau misalnya di sini dikasih makan nggak waktu dikawinin? Enggak, tapi sebelum dikawinin ikan itu makan. Nah, ini makannya apa? Cacing. Tuh. Cacingnya agak banyak. Fungsinya apa? Biar si jantan itu dia enggak buang pada saat dia meres telur, dia enggak makan telur. Nah, itu yang kita jaga. Jadi kalau misalnya katanya ini indukan HM-nya umuran berapa? Ini udah lumayan umuran 5,5 bulan. Jalan ini tuh. Ikannya juga udah gede-gede. Kenapa kita ngebreed di usia matang, usia 5 bulan, 5 bulan, 6 bulan itu matang banget jujur aja matang banget dari umur, dari size. Karena kita menghindari seleksi alam. Karena sekarang di sini hujan mulu beneran dah. Kalau kagak hujan tiba-tiba panas nih. Nanti kalau udah panas nih hujan lagi Jadi nggak ada tanda-tanda mendung gitu tiba-tiba hujan aja. Nah, ini nih ikannya enak banget. Jadi gue menghindari si ikan itu dia kena seleksi alam nanti anakannya. Ini ada HM barong juga, terus ada hillboy juga tuh. Hillboynya nggak banyak, cuma 2 pair karena tinggal induk sisa. Jadi udah pada habis yang bagus-bagusnya. Jadi kalau misalnya tanya kita ngebreednya yang bagus semua, kagak. Kita ngebreed ikan jujur aja. Kadang-kadang ikan yang kurang bagus lah menurut orang lain, tapi menurut kita oke, kita breeding beneran. Tapi anakannya gimana? Ya alhamdulillah anakannya jadi cakep-cakep. Tapi nggak semuanya cakep juga, ada juga yang kurang. Teman ya alhamdulillah sesuai lah sama yang kita harapkan. Buktinya mana? Nah, ini ikan-ikannya yang lagi ikan yang dibotolin ini ini umur berapa? Ini umuran 2 bulan 3 minggu sekarang. Tapi warnanya udah enak banget yang HM multinya. Jadi benar-benar ikan yang memang kita breeding itu yang kita cari bukan warnanya utama, tapi gennya. Ini ada RGG juga nih tuh. RGG ini ikan yang mana? Ini yang kalian lihat titik di oren kita kemarin di Shopee yang kita promo. Nah, ini ada HM Barong. HM Barong serian mana tuh? HM Barong tuh kita baru naikin 280 ekor tuh. Ini indukan seriannya. Ada 2 pair yang kita mau breeding.
Jadi kalau misalnya kalian tanya ikan di sini udah jadi atau belum genetiknya, tuh ini HM udah. Jadi kita nggak jual ikan yang memang gennya itu belum stabil. Jadi gua nggak mau orang yang beli itu dia dapatnya reject doang. Tuh ini RGG, tuh. RGG juga udah enak kan. Nah ini HL Boy tuh, ini female-nya. Hillboy juga kalau kalian lihat kan kurang menarik ya, sama gue juga. Cuman ya alhamdulillah anakannya sesuai sama yang kita harapkan, ekornya hijau, ekornya biru kayak gitu. Jadi gue sering bilang utamakan genetik dulu. Nah ini maksudnya, jadi ketika kita breeding hasilnya pun sesuai sama yang kita harapkan, yang pasti rejekannya dikit. Jadi kita menghindari rejekannya itu dikit. Kalau ikannya jadi banyak jangan senang dulu. Kalau jadi banyak tapi rejekannya banyak, buat apa? Capek doang. Tapi kalau jadinya nggak terlalu banyak, tapi misalnya sekalinya jadi rejekannya dikit, nah itu rezeki kita, alhamdulillah. Nah kita taruh sini dulu nih, nanti kita spill satu-satu. Jadi ini nggak dikawinin di botol ya. Kalau misalnya kalian kira ini gua ngawinin di botol, salah kira. Jadi gua naruh di botol ini biar gampang dibawa ke tempat perkawinan. Jadi bukan ikan dikawinin di botol, yang ada gua bawa dulu, taruh di botol dulu. Nanti gigit ekor nggak aman, kan udah dikasih makan. Jadi sebelum dikasih makan ikan sebelum dibotolin dikasih makan dulu biar gigit ekor. Nah ini ikan ini alhamdulillah tuh kita spill. Ini ada HM multicolor Nemo Galaxy, ini yang versi Nemo. Ini kita breeding juga tapi nggak banyak. Terus ada RGG juga, ini tuh RGG juga ada. Ini juga sama RGG tuh. RGG jantannya malah patah pinggang. Aduh, ntar kita ganti dah. Kadang-kadang ada aja yang kayak gitu. Ini RGG juga ikan aman, tiba-tiba pas mau dikawinin patah pinggang. Jadi nggak tahu dah mau gimana jadinya, dia bingung gue juga. Ini juga ada HMRKC udah dibotolin. Nah udah ada banyak seriannya tuh. Ini Hillboy juga tuh, Hillboy-nya Monkey Face, jadi kita demen aja liatnya. Ini ada HM Barong, ini ada RGG juga, ini RGG, ini HM Multi. HM Multi ini kalian bisa lihat ya nih, ini malah jadi pensi, tapi ini bukan pensi. Dia awalnya HM Multicolor, tapi dia ngeblok bablas ke pensi. Tapi kita kawinin sama female-nya yang multicolor yang tipis jatuhnya. Ini settingan tebal tipis. Nah ini juga sama tuh HM Multi. Jantannya tipis, jantan female-nya tebel. Ini juga sama, jantannya tebel, female-nya tipis. Tuh, sama kita ngawininnya itu di settingan tebal tipis kayak gini. Jadi pemilihan induk itu sangat berpengaruh terhadap anakan. Jadi kalau kalian mau breeding ikan cupang, pastikan kualitas induk itu nomor 1 ya. Biar jadinya banyak dan hasilnya pun sesuai. Kita akan lanjut ke tahap breedingan ya.